Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Latifah. Saya Natasha Ninggalin. Di sini kita akan mempresentasikan hasil ide bisnis dari mata kuliah kewirausahaan. Ide bisnis yang kita ambil itu makaroni skutel. Jadi, makaroni skutel ini adalah makanan ringan yang menawarkan pengalaman cita rasa luar biasa dengan tekstur yang lembut dan creamy di dalam, serta lapisan keju yang crispy di luar. Setiap potongan skutel diisi dengan kombinasi makaroni yang kenyal, daging giling segar, sayuran sehat, dan saus krim keju yang menggugah selera. Tersedia dalam pilihan klasik, pedas, atau vegetarian untuk memenuhi berbagai preferensi selera. Dihadirkan dengan bahan-bahan segar berkualitas tinggi tanpa bahan pengawet, makaroni skutel menjadikan setiap suapan sebagai pengalaman yang nikmat dan bergizi. Tidak hanya fokus pada rasa, makaroni skutel juga hadir dengan kemasan aluminium foil yang praktis, higienis, dan modern sehingga mudah dibawa serta menarik untuk dijual. Sangat cocok untuk dinikmati kapan saja, mulai dari bekal untuk anak sekolah, camilan untuk kantor, hingga hidangan keluarga pada acara khusus. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan produk. Kelebihannya yaitu yang pertama, modal awal kecil dengan bahan dan alat mudah didapat di pasar lokal, cocok untuk usaha rumahan. Kedua, memiliki rasa lezat dan krim dengan taburan keju renyah, serta pilihan rasa seperti tradisional, pedas, ataupun vegetarian yang disukai oleh siswa dan keluarga. Yang ketiga, harga jual yang terjangkau sehingga menjaga pasar luas termasuk anak muda di Jakarta. Keempat, kemasannya yang praktis, promosi digital efektif tingkatkan penjualan. Kelima, potensi repeat order tinggi karena peluang pasar camilan gurih masih luas dengan persaingan sedang. Kemudian ada kekurangannya, yang pertama yaitu bukan makanan pokok, sehingga penjualannya dapat bervariasi tergantung pada tren dan preferensi konsumen. Yang kedua, mudah basi atau lembek jika tidak segera terjual, maksimal dapat disimpan selama 2 hari di dalam kulkas. Yang ketiga, proses produksinya memerlukan perhatian ekstra untuk menjaga kebersihan dan konsistensi rasa. Keempat, perubahan bahan baku seperti keju dan daging cincang mempengaruhi biaya produksi. Kandungan kalori dan lemak yang tinggi dari saus krim kurang sesuai bagi konsumen yang sedang menjalani diet ketat. Selanjutnya ada STP. Pertama yaitu segmenting. Pasar makaroni skutel ini menyasar anak muda berusia 15-30 tahun, khususnya kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang tertarik dengan tren kuliner yang lezat. Produk ini ditujukan untuk konsumen yang tinggal di kota dan gemar cemilan yang praktis serta memiliki cita rasa modern. Selain itu, konsumen umumnya membeli makanan ringan dengan sikap yang impulsif dan lebih memilih berbelanja melalui platform online. Segmentasi ini bertujuan agar produksi dan strategi pemasaran lebih tepat mengenai sasaran. Selanjutnya, targeting. Sasaran utama dari makaroni skutel adalah remaja dan dewasa muda berumur 15 hingga 30 tahun yang menginginkan makanan ringan yang berasa gurih, creamy, dan praktis dengan harga yang terjangkau. Kelompok ini umumnya aktif di platform media sosial seperti Instagram dan TikTok, sehingga mereka dijangkau melalui pemasaran digital. Selain itu, segmen sekunder yang juga menjadi target adalah pelanggan yang memerlukan camilan untuk bekal sehari-hari, acara keluarga, atau sebagai oleh-oleh, karena makaroni skutel memiliki penampilan yang menarik dan cocok digunakan sebagai snack yang berguna. Lalu ada positioning. Makaroni skutel diposisikan sebagai camilan skutel mini yang modern, creamy, dan crispy dengan berbagai varian rasa yang menggugah selera. Produk ini hadir sebagai pilihan snack kekinian yang tidak hanya enak, tetapi juga cocok untuk dinikmati kapan saja dan mudah dibagikan. Makaroni skutel
ingin dikenal sebagai camilan gurih yang memberikan pengalaman lezat dalam setiap gigitan. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Yang pertama itu kekuatan, itu ada yang pertama rasa lezat yang creamy dengan lapisan keju renyah ini digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah hingga keluarga. Yang kedua itu metode pembuatannya mudah dan cepat dengan bahan-bahan ekonomis seperti makaroni, daging giling, dan susu keju yang mudah diperoleh. Yang ketiga itu ada biaya yang terjangkau dengan keuntungan yang besar dan pilihan fleksibel untuk pesanan dalam jumlah banyak. Yang keempat itu ada tanpa bahan pengawet, bersih, serta memiliki berbagai pilihan rasa klasik, pedas, vegetarian yang meningkatkan daya tarik. Terus selanjutnya di sini ada kelemahannya. Yang pertama itu ketahanan yang singkat, maksimal 2-3 hari di dalam lemari es, mudah mengalami pelunakan atau kebusukan jika tidak terjual dalam waktu cepat. Yang kedua itu kesadaran merek yang minim untuk bisnis baru, membuat persaingan dengan produk yang sudah mapan menjadi sulit. Yang ketiga itu ada kemampuan produksi dalam skala kecil terbatas, tergantung pada kualitas bahan segar yang tersedia setiap hari. Yang keempat itu ada proses ini membutuhkan ketelitian yang tinggi agar rasa dan kebersihan tetap konsisten. Yang kelima, jumlah kalori dan lemak yang tinggi kurang sesuai untuk konsumen yang menjalani diet ketat. Terus selanjutnya di sini ada peluang. Peluangnya itu yang pertama, tren makanan ringan modern dan sajian praktis semakin berkembang memberi peluang untuk menciptakan rasa lokal seperti rendang dan balado. Yang kedua, perluasan digital melalui platform seperti GoFood dan ShopeeFood, serta kerjasama dengan kafe, kantin, dan layanan catering untuk acara. Yang ketiga, pilihan sehat seperti gandum utuh dan opsi vegetarian atau vegan menjangkau segmen baru yang lebih peduli akan gizi. Yang keempat, pasar cemilan gurih luas di Indonesia terutama di kalangan anak muda di daerah perkotaan melalui media sosial. Yang kelima, kerjasama supplier dapat tekan biaya ekspansi daerah lain. Terus selanjutnya di sini ada ancaman. Ancaman itu yang pertama persaingan yang intens dari makanan ringan instan dan produk sejenis yang gampang dijadikan tiruan. Yang kedua itu perubahan harga bahan baku misalnya daging dan keju mempengaruhi biaya produksi. Yang ketiga itu ada tren perubahan preferensi konsumen menuju makanan sehat dengan kalori rendah. Yang keempat, aturan ketat dalam industri pangan mengenai keamanan dan lisensi usaha. Yang kelima, situasi ekonomi yang menurun mempengaruhi kemampuan membeli cemilan bukan kebutuhan utama. Terus selanjutnya di sini ada strategi pemasaran. Yang pertama itu strategi produk. Itu terdiri dari yang pertama pengembangan rasa baru seperti keju klasik, sambal pedas, sosis barbecue, atau jamur vegetarian untuk menyesuaikan dengan tren setempat. Yang kedua, desain kemasan aluminium foil yang estetis dan ramah lingkungan menarik dengan stiker kostum bertema skutel dan info nutrisi mini pada label. Yang ketiga itu keluaran edisi terbatas seperti untuk lebaran atau kebutuhan sekolah, menciptakan rasa urgensi dan meningkatkan kesetiaan pelanggan. Terus selanjutnya di sini ada strategi harga. Harga yang bersaing antara 10.000 sampai 15.000 per porsi atau kemasan, menciptakan kesan premium namun tetap dalam jangkauan. Yang kedua, menggunakan penawaran family pack, membeli 3 dapat gratis 1, diskon untuk pre-order, atau promosi melalui sosial media untuk meningkatkan volume penjualan. Yang ketiga, pendekatan penetapan harga, penetrasi di awal untuk membangun pasar, naikkan bertahap saat brand kuat. Terus selanjutnya di sini ada strategi promosi. Yang pertama itu kampanye digital di Instagram atau TikTok, konten buat pengguna
berupa foto atau video dengan hadiah voucher. Yang kedua itu kerjasama dengan influencer makanan lokal, blogger kuliner, serta booth pop-up di kampus, mall, atau hari bebas kendaraan. Terus yang ketiga di sini program Scooter of the Month dengan rasa terbaru, kartu loyalitas untuk penukaran gratis serta acara giveaway. Terus yang terakhir di sini ada strategi promosi. Yang pertama itu online via GoFood, Shopee Food, GrabFood, TikTok Shop, Instagram Food, Instagram Shop untuk jangkauan luar Jakarta. Yang kedua itu offline, titip jual kantin sekolah, minimarket, kafe, dan booth portable di lokasi ramai. Terima kasih.